Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Tafsir Jalalain ayat ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Di sini Pak nggih ada dua lafadz ayatin min ayatin. Ini banyak orang yang tidak teliti nggih. Ayatin yang pertama itu a-nya panjang, ya-nya pendek nggih. Wa ma ta'tihim min ayatin. Yang kedua a-nya panjang, iya-nya juga panjang. Min ayatin. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wasyarih wal muhassi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid dharain rabbi yassir wa'in. Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum ay min adzabid dunya ka ghairihim. Di redaksi yang lain ka ghairikum. Wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, mereka di sini ammah umum, baik yang beriman maupun yang kufur nggih. Ketika mereka dinasehati, isi nasihatnya ittaqu ma baina aidikum. Ittaqu, jagalah diri kalian ma terhadap sesuatu baina aidikum yang ada di hadapan kalian semua. Ma di sini min adzabid dunya, yaitu berupa sanksi atau hukuman dunia. Kaghairihim, bertakwalah atau jagalah diri kalian seperti mereka orang-orang yang beriman. Wa ma khalfakum, dan juga jaga diri kalian terhadap sesuatu khalfakum yang akan kalian hadapi kelak. Min adzabil akhirati, yaitu berupa siksa akhirat. Tujuannya la'allakum, agar kalian semua turhamuna, diberi rahmat oleh Allah. Orang-orang, kebanyakan manusia nggih, ketika dinasehati agar bersikap hati-hati dalam melakukan apapun ketika ada di dunia, karena ada konsekuensi baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia nggih, melanggar hukum dipenjara nggih. Melanggar norma dikucilkan. Ini sanksi-sanksi di dunia. Sanksi di akhirat, nggih, siksa akhirat. Nggih. Jika orang bertakwa, tindak tanduknya hati-hati sekali, karena setiap perbuatan yang dia lakukan mempunyai konsekuensi baik di dunia maupun di akhirat, maka mereka akan dirahmati oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah. Ketika orang-orang, kebanyakan manusia diberi nasihat seperti ini, a'rodu, mereka semua berpaling, mengacuhkan, gak ngereken, Mbak. Biasanya kalau orang itu punya salah, ditanyakan kesalahannya pasti memberikan alasan, Mbak. Nah, alasan ketika di akhirat kelak pasti alasannya seperti ini. Loh, wonten ta Allah Gusti ajaran kados ngeten. Saya kok tidak tahu ya Allah. Nah, karena Allah ini yang menciptakan, yang mengurus, yang menskenario segala kejadian di alam raya ini, maka Allah tahu pasti yang namanya manusia dan jin itu ketika kelak di yaumul mahsyar diadili pasti akan mengajukan alasan-alasan
sebagai pembenaran diri. Oleh karena itu, ayat berikutnya Allah berfirman, wa ma ta'tihim dan tidak pernah datang kepada mereka min ayatin. Min di sini zaidah. Ini subjek ini, ayatin ini. Jadi kalau membacanya wa ma ta'tihim min ayatin, dan tidak pernah datang satu ayat pun min ayati rabbihim, dari ayat berbagai tanda-tanda kebesaran dari Tuhan mereka, illa kanu, kecuali mereka semua, anha, dari ayat-ayatnya Allah, dari ayat-ayat Tuhan mereka, mu'ridina, sama-sama berpaling. Wedi beralasan didisi ambek pangeran, Pak. Ketika kita beralasan kelak, loh ada memang ya Allah ajaran yang seperti ini. Ini disebutkan di sini oleh Allah. Tak satu pun ayat saya turunkan ke muka bumi ini tanpa kalian, kecuali kalian itu semua mengacuhkan, gak ngereken. Ya siksa akhirat kan meni-meni. Meni aku tak tobat, 2 minggu ngkas tak tobat. Nggak tahunya 2 jam kemudian dipites kali Israel. Karena itulah rahasia kenapa tak satu pun ada yang tahu garis tangannya mati itu kapan, hari apa, bulan apa. Terkadang ada yang diberitahu oleh Allah, tapi tidak detail, Pak. Ada yang diberitahu tapi tidak detail. Jadi ayat ini memberikan pengingat kepada kita, apapun yang kita perbuat di muka bumi ini mempunyai konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat. Dan tidak berlaku lagi alasan yang kita ajukan. Aku gak ngerti pangeran, nek ono ajaran kayak ngene iki anyar kayak pangeran. Nah ini didisi, Pak. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa idza qila, dan apabila dikatakan aiqala fuqara'us sahabati, artinya Imam Al-Mahalli menafsir yang mengatakan ini adalah golongan orang fakir dari para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi ini memberikan nasihat lahum kepada mereka. Apa isi nasihatnya? Amfiku mimma razaqakumullah. Amfiku, infakkanlah oleh kalian, alaina atas kami, mimma sebagian rizki, razaqakumullahu, yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, minal amwali, berupa harta benda. Nah, para sahabat ini, Pak, yang fakir, mengingatkan kepada mereka. Mereka di sini juga orang muslim yang kaya-kaya dan orang-orang yang ada di sekitar situ ketika itu, baik yang muslim maupun yang kafir. Amfiku di sini mengandung hukum fikih. Amfiku di sini bisa bermakna wajib. Wajib menginfakkan itu, wajib mengeluarkan harta, sebagian harta itu jika berupa perintah zakat mal. Zakat mal misalnya jenengan beli emas antam seberat 80 atau 85 gram, didekek tuku bulan Agustus sampai tahun depan, bulan Agustus tahun depan emas itu masih ada, Pak. Maka kita wajib mengeluarkan 2,5%. Itu kalau emas. Nek misalnya nyicil bulan Agustus saya beli 5 gram, kemudian bulan berikutnya saya beli 10 gram, sampai di tahun depan, bulan Agustus tahun depan sampai 85 gram.
Ini tidak dihitung, Pak. Yang dihitung kalau emas itu 85 gram mulai Anda punya sampai haul, masa haul. Itu baru berkewajiban mengeluarkan zakat mal. Beda dengan modal, Pak. Dengan modal usaha itu beda. Modal usaha, misalnya awalnya Anda di bulan Agustus bermodal 10 juta, berkembang di bulan Agustus tahun depan, ternyata sampai 1 nisab, maka ini wajib mengeluarkan zakat malnya. Jadi amfiku di sini jika bermakna wajib berarti berkaitan dengan zakat mal. Ada amfiku di sini anjuran tapi tidak wajib, anjuran sunnah. Nah, ya itulah sodakoh. Itulah sodakoh. Karena di sini penulis tafsir Jalalain ini di surat Yasin, Imam Al-Mahalli ini ahli usul, ahli fikih, maka beliau menjelaskan di sini, amfiku, infakkanlah oleh kalian harta benda, infakkanlah oleh kalian, distribusikan harta kalian, sebagian harta kalian, alaina, atas kami. Kan ditafsir tadi yang berkata ini para fakir, Pak. Jadi untuk zakat mal itu harus diberikan kepada 8 golongan itu, Pak. Nek misalnya dikekno yayasan panti asuhan, boleh. Tapi Anda ketika memberikan zakat itu jangan memandang anak yatimnya, status yatimnya, jangan. Karena tidak masuk ke 8 golongan. Jadi ketika Anda mau memberikan zakat mal ke anak yatim, pandang anak yatim itu sebagai fakir atau miskin. Karena tidak masuk di 8 golongan anak yatim itu. Dan ini zakat mal ini tidak boleh, Pak. Saya muzaki, saya yang mengeluarkan zakat, lalu saya belikan sembako, lalu saya distribusikan berupa sembako, itu tidak boleh, tidak sah itu. Tidak sah zakat malnya. Kecuali diserahkan ke panitia penerimaan zakat atau amil, itu boleh oleh panitia itu dibelikan, dijadikan sembako lalu didistribusikan, boleh. Harus melalui pihak ketiga. Nah, ketika orang-orang yang kaya-kaya itu diingatkan untuk mengeluarkan sebagian rizkinya, karena di situ ada hak orang lain, qala, berkomentar, alladzina, orang-orang kafaru yang ingkar terhadap ancaman atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lilladzina, mereka berkomentar kepada orang-orang amanu yang beriman. Komentari, ngeritike itu, Pak, bukan kritik membangun, tapi kritiknya istihzaan, dalam rangka menghina, merendahkan orang-orang yang memberi nasihat itu. Istihza, dijadikan bahan bullying. Lucu, Pak. Ini isi bullyingnya. Anut imu mallau yasha'ullahu at'amahu. Anut imu, apakah harus kami memberikan man kepada seseorang, lau yasha'u, yang seandainya, lau yasha'ullahu, yang seandainya Allah menghendaki, atau amahu, maka Allah lah yang akan memberikan. Fi mu'taqadikum hada, bukankah ini keyakinan kalian? Kata orang-orang yang ingkar ini, mosok aku iki dikongkon ngekekno dunyaku olehne keringetku kepada orang yang mempunyai keyakinan bahwa dia meyakini Tuhannya itu maha berkehendak. Apa yang dikehendakkan Tuhannya pasti terjadi. Mosok ngongkon aku sing ngekei, katanya. In antum illa fi dhalalim mubin. In di sini bimakna manafiyah, ma di sini adalah kata yang menegasikan kalimat setelahnya.
Ma antum, tidaklah adapun kalian semua fi qaulikum lana, dalam ucapan kalian kepada kami, dalika, tentang seruan untuk menginfakkan sebagian rezeki itu, ma'amu taqodikum hada, disertai keyakinan kalian itu, illa fi dhalalim mubin, kecuali kalian berada dalam kesesatan. Jadi ketika orang-orang itu diseru, diajak untuk mengeluarkan zakat malnya, diajak untuk bersedekah, lalu mereka itu berkomentar, komentar mosok wong pangeran lo nak dindadikno wong iku kere, mosok harus tak bantu. Piye jenengan kalau dikomentari seperti itu, piye? Jadi dari dulu lawas itu dulu itu ada gerakan yang mengingatkan kita berbagi kepada sesama, tapi sekaligus ada gerakan yang menentangnya, tapi menentangnya ilmiah, Pak, ilmiah. Ini ada satu riwayat yang dijadikan penguat tafsir ini oleh Imam As-Sawi. Ayat ini turun menceritakan amba di Jababi Roti Makkah, tentang sebagian tokoh-tokoh wong soge-sogene Mekah sing sombong karena punya harta. Ayat ini turun dalam rangka menceritakan tokoh-tokoh besar Mekah ini yang sombong-sombong itu, seperti As bin Wa'il As-Sahmi dan yang lain. Pernah suatu ketika, karena ida sa'alahul miskinu, pernah suatu ketika kaum papah di Mekah itu mengemis, meminta kepada As bin Wa'il. Kola As bin Wa'il ini nggak ngekei, malah ngomong, Pak, idhab ila rabbik, katanya, merono kan, jaluk onang pangeranmu kono kan, fahuwa aula minni bika, karena pangeranmu itu lebih berhak ngekei kowe ketimbang aku, katanya. Tuhanmu itu lebih berhak memenuhi segala kebutuhanmu daripada saya, katanya As bin Wa'il ini. Qad mana akallahu, bagaimana saya disuruh, bukankah Tuhanmu itu tidak memberi harta kepadamu, tidak memberi kekayaan kepadamu? Afa'atu'imu ka'ana, lalu bagaimana caranya? Kok iso aku sing dikongkon ngekei iki lho. Nah ini Pak. Wa qad tamassaka bihadza, dan pernyataan seperti ini dijadikan pegangan oleh para kikir-kikirnya orang Islam sampai sekarang. Ini yang dibuat dalih, melarat karepe dhewe njaluk sumbangan nang aku. Melarat karepe dhewe njaluk sumbangan nang aku. Isek diterusno, Pak, komentare. Haitsu yaquluna, sehingga mereka itu berkata, la nu'ti man haramahullahu, kami tidak akan pernah memberikan kepada orang yang Allah sendiri memiskinkan dia. Ketika orang berkomentar seperti itu Pak, walam ya'lamu, mereka itu dalam keadaan tidak mengerti, tidak tahu, annal fuqara'ah, bahwa orang-orang fakir itu yahmaluna, membawa zadal aghniyai, bekal-bekal para orang-orang kaya itu, lil akhirati, untuk perjalanan menuju kehidupan akhirat. Walaulal fuqara'u, seandainya tidak ada orang fakir, ma intafa'al ghaniyu bighinahu, seandainya di dunia ini tidak ada orang fakir, niscaya orang-orang kaya itu tidak bisa memanfaatkan apa digawe apa dunyane, Pak. Nek sak dunya iki nggih kaya-kaya semua, nggih. Di sini juga ada penegasan, Pak. Qala alladzina kafaru, di ayat ini. Uang yang komentar seperti itu subjeknya disebut secara tegas oleh Allah.
Yang berkata itu adalah orang-orang yang ingkar, kafir, yang ingkar. Ini bukan hal yang remeh-temeh, Pak. Walit tasrihi bikufrihim, dan dibalik pernyataan tegas tentang kekufuran mereka itu mauqiun azimun, ada hal yang begitu besar, ngeten Pak. Nek misale di lampu merah ada pengemis sembodo awae, nek sampean nggak mau ngasih jangan komentar, Pak. Jangan komentar. Ketika sampean komentar masuk dalam ayat ini, ketika sampean komentar itu, awae lu sembodo, urat-urate kuat, mbok yo kerja engko lak iso mangan dhewe, katik ngemis kayak ngono. Berarti Anda menuhankan otot-otot yang kuat. Berarti Anda menuhankan pekerjaan untuk mendapatkan rizki. Lalu bagaimana Anda memaknai Allah Ar-Razzaq? Pekerjaan itu hanyalah media, Pak, sarana. Jika yang berotot paling kuat itu pasti kaya, kebo itu sogen disii, Pak. Kebo itu, kerbau itu sogen disii. Jika pekerjaan yang membuat orang itu kaya, mungkin Pak Fatoni punya satu sejawat, atau Pak Jalaluddin dulu waktu menjadi dewan, yang satu fraksi itu tidak mungkin hartanya itu sama, Pak, kalau dihitung itu. Gak mungkin sugene podo, Pak. Gak mungkin melarate podo, karena itu hanya sarana, media, Pak. Media. Jika Anda menganggap mbok yo kerja ngono wong awake seger buger gitu. Itu masuk dalam ayat ini sampean. Masuk. Qolal ladzina kafaru lil ladzina amanu itu tadi. Lau yasya'ullahu, jika dia mempunyai keyakinan nek Allah karep mesti wong iku gak ngarang ngemis. Kok iso aku dikongkon ngekei gitu, meluangkan harta saya ini 2,5%, wah kegantengan dah. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu para bapak, para hadirin, ketika ada yang menyeru mengajak kita melakukan kebaikan, kebaikan itu nggak harus bangun masjid, Pak. Kebaikan itu nggak harus membangun musola, menghidupkan malam-malam Ramadan, bertadarus, ngopeni tiang-tiang tadarus, menyediakan buka bersama. Enggak harus seperti itu, Pak. Membangun fasilitas umum itu, Pak, ketika tujuannya untuk kemaslahatan orang banyak, dan prosesnya baik, itu wajib hukumnya didukung, Pak. Wajib, hal yang berbau sosial aja wajib didukung, apalagi yang berbau agama. Cara mendukung yang sesuai keadaan kita, Pak. Kados kula niki pun kere, cuman mungkin saya punya pemikiran, saya sumbangkan pemikiran saya. Bagi Anda yang tidak punya pemikiran, punya tenaga, sumbangkan tenaga jenengan. Bagi Anda ini, yang punya kelebihan harta, donasikan sebagian harta Anda. Donasikan. Bagi yang tidak punya semuanya ini, Pak, bantu proses itu dengan diam. Nggak usah komentar kanan kiri. Jadi, nggak penting, Pak, siapa yang mengajak itu. Jika prosesnya itu baik, tujuannya baik, maka kita harus mendukung. Syariat kita tidak memberikan alasan untuk tidak mendukung itu, Pak. Walaupun yang mengajak itu saya misalnya, tapi cara-cara yang saya proses dari proyek tersebut, nah kalau berupa proyek atau pengajian, saya pakai cara-cara yang salah, sampai nggak harus mengikuti saya itu, nggak harus. Jangan lihat siapa yang mengajak, Pak. Jangan, Pak. Kecuali
Kalau Anda mau memilih pimpinan, maka perhatikan rekam jejaknya. Tapi kalau menyeru kepada kebaikan, seperti gini loh Pak, 1+1 sama dengan 2 itu. Orang yang menyatakan 1+1 sama dengan 2, gak ngenteni profesor Pak. Gak ngenteni profesor. Napunten nggih, walaupun pencuri menjawab 1+1 sama dengan 2, seorang kiai nggak boleh merasa malu mengakui kebenaran itu. Jadi ini kegiatan-kegiatan di lingkungan kita ini, nggih Pak. Monggo Pak, nggih. Monggo selama itu demi kemaslahatan orang banyak dan dengan cara-cara yang baik, tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat, kita dukung, Pak. Dukung sesuai seperti kita, seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya nih, misal Masjid Aminah ada pembangunan. Karena sebagian pengurus Aminah berbeda pendapat dengan kita dalam hal bermajlis, bertahlil, mengadakan acara-acara seperti maulid, kita tidak punya alasan Pak untuk tidak mendukung pembangunan Masjid Aminah. Andai pun misalnya jenengan punya alasan tidak sholat di Aminah, karena banyak yang menyampaikan ke saya, kulon iki Jaru, dari kecil itu saya sholatnya modelnya begini. Nggak apa-apa, itu jadikan alasan. Nggak apa-apa. Tapi jangan membenci bangunannya, Pak. Jangan, itu masjid itu Pak. Jangan. Sebaliknya, bagi saudara-saudara kita yang tidak berkenan dengan acara-acara seperti ini, saling menghormatilah kita. Saling menghormati. Saya itu kalau nggak punya duit Pak, semangat Pak, sedekah itu. Katakan saya punya uang 50.000. Saya keluarkan nggak banyak Pak, misalnya 5.000 saja. Itu berapa persen itu Pak? Berapa persen? 5.000 dari 50 itu. Berapa persen itu Pak? 10 nggih. Nek dedek 5 juta Pak, mikir sampean ngetokno 10%. Mikir sampean. Nggih, 10%-nya 500 kan. Mikir sampean. Makanya jangan sampean ketika ada donasi itu Pak berpikir, waduh, liane ono sing 500, ono sing 1 juta, ono sing 2 juta. Iki aku ape nyumbang 10.000 iki dipotong transfer iki sampai piro iki. Enggak usah berpikir seperti itu. Atau misalnya ada hal-hal lain selama itu proses yang seperti saya sampaikan tadi dan tujuannya itu sesuai syariat, tidak melanggar syariat, sama ayolah kita gotong royong. Terutama yang ada di Jam'iyah ini, saya minta, terutama yang ada di Jam'iyah. Kita ini Jam'iyah Pak, Jam'iyah diniyah, Jam'iyah keagamaan. Mari kita sama-sama dari Jam'iyah ini agar keluar hal-hal yang bisa memberikan aura positif, aura positif. Dan misalnya dari individu Jam'iyah ini mempunyai permasalahan atau apa, jangan kita sangkut pautkan dengan Jam'iyah, Pak. Jam'iyah ini benda mati, Pak. Jam'iyah ini. Masjid itu benda mati, Pak. Masjid itu. Masjidun, benda mati. Kalau kata adik-adik santri ini isim. Masjidun kan isim. Iya. Di Alfiyah itu. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyisun hasol. Bener ki. Jadi isim itu bisa dibedakan dengan menerima bin nida, dengan al, dengan tanwin, dengan musnad. Itu benda mati Jam'iyah ini Pak. Nggak salah Jam'iyah ini, nggak ikut-ikut Jam'iyahnya ini Pak. Jam'iyahnya. Mari kita jadikan jalinan silaturahim. Saya ini Pak, saya ini ketika ngomong seperti ini diberi amanah. Tapi ketika saya duduk di sini Pak, sama derajatnya Pak
Nggak ada beda, Pak. Nggak ada beda, nggak harus sampai ikut saya. Gitu. Kalau di sini saya memegang naskah, gitu. Saya memegang naskah dan didaulat oleh jamiah saya mengampu kitab ini. Mas Jawar, gitu. Mas Jawar. Alhamdulillah Mas Jawar bersedia. Betapa dulu saya itu dianggap mengangkangi jamiah ini. Saya ini. Saya lobby Mas Jawar ketika Ramadan di malam 27 Ramadan itu. Beliau bersedia, alhamdulillah saya, Pak. Alhamdulillah, makanya ketika nanti tafsir Jalalain ini hatam, saya istirahat, Pak. Saya istirahat, saya akan menjadi penyimak, penyimak, dan saya insya Allah akan lebih aktif dari ketika saya mengisi, kecuali di akhir bulan. Tugas saya waktu itu diminta oleh Ustadz Bahrul Ulum dan Pak Heri itu mengkaji kitab Tafsir Jalalain dan Fathul Qorib. Pengajian itu, Pak, khairun, satu kebajikan, menyumbang ke yatim piatu, ke fakir miskin itu, khairun akhor, kebaikan lain. Artinya satu sama lain ini nggak bisa dicampur aduk. Biayai sakmono rek. Mbok yo disumbang nang panti asuhan lah. Ini kalau Anda menuruti ini semua, kajian-kajian seperti ini, kajian-kajian yang seperti Gus Ikdam, seperti Anwar Sahid, Gus Muafik, Ustadz Adi Hidayat, padam, Mbak. Kalau padam, nggak nunggu lama, nggak nunggu 7 generasi. 2 generasi saja tidak akan ada yang tahu bahwa di harta kita ini ada hak orang lain. Tidak ada yang tahu, Pak. Ayo anak kita tanya, dulinan pati lele ro enggak? Enggak ada yang tahu, Pak. Enggak ada yang tahu. Dulinan pati lele, enggak tahu kalau orang Sidoarjo itu bilang apa itu. Kongkong dulinan neker, pot-potan itu. Kalau anak Surabaya bilang pot-potan yang wajib itu. Enggak ada yang tahu, Pak, itu. Enggak ada yang tahu. Ini kalau kajian-kajian dibandingkan uang sebegitu besarnya disumbangkan ke panti, kemana itu. Pak, kajian-kajian seperti ini akan padam, Pak. Selesai sudah. Karena apa? Kajian di dalam masjid banyak orang yang kadangkala kurang berkenan. Alasannya sederhana. Kayak sok rokokan ya, Pak. Kayak sok rokokan katanya. Nek kebelet ngentut yo, waduh nang jero masjid. Nek di luar kan bebas kita kan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du wallahu a'lam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.